Ini ada barisan bilangan X, 10, 6, 16, dan seterusnya sampai Y, maka nilai dari 2X ditambah sepertiga Y adalah berapa? Nah, dari sini kita tentukan dulu pola bilangan tersebut. Jadi 10 ke 6 dikurangi 4, lalu 6 ke 16 ditambah 10, lalu 6 ke 12 dikurangi 4, 12 ke 27 ini ditambah 15. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini sudah terlihat ya polanya. Nah, pasti bilangan berikutnya ini dikurangi 4 ya. Ini kurangi 4, dari sini ke sini juga kurangi 4. Ini pun kurangi 4. Nah, sehingga nilai Y-nya bisa kita dapatkan 61 dikurangi 4 jadi 57. Nah, sekarang kita tentukan nilai Y-nya. Nah, kalau kita lihat sebelum minus 4 yang ini itu kan 10 ya. Nah, lalu yang setelah minus 4 ini kan tambah 15. Nah, sehingga untuk yang sebelumnya pasti ini adalah ditambah 5. Sehingga nilai X-nya sama dengan 5 ya. Nah, jadi bisa kita dapatkan nilai dari 2X tambah 1/3Y adalah 2 dikali X-nya 5 ditambah 1/3 dikali 57. 2 kali 5 10 ditambah 1/3 kali 57 atau 57 dibagi 3 yaitu 19. Sehingga jawabannya adalah 29. Jadi jawabannya yang A. Diketahui 2 pangkat 23 dikurangi 2 pangkat 2021 sama dengan A kali B pangkat C. Berapakah nilai dari C dikurangi 5B ditambah A? Nah, dari bilangan berpangkat ini bisa kita sederhanakan. Gimana caranya? Caranya yang pertama kita lihat dulu di sini faktor dari 2 pangkat 2023 dikurangi 2 pangkat 2021. Nah, biasanya kalau faktor itu kan mencari pangkat yang paling kecil ya, hasil faktornya. Jadi faktor dari kedua ini adalah 2 pangkat 2021 dikali. Nah, supaya jadi 2023 yaitu 2 pangkat 2 gitu. Nah, lalu dikurangi berapa nih supaya jadi 2 pangkat 2021? Jadi kan kurangi 1 ya. Nah, sehingga dari sini ini kan nilainya 2 pangkat 24 kurangi 1 kan 3 ya. Bisa kita tuliskan di depan. Berarti 3 dikali 2 pangkat 2021 sama dengan, nah tadi kan ini tuh sama dengan A kali B pangkat C. Nah, sehingga di sini bisa kita simpulkan ini adalah nilai A, ini nilai B, ini nilai C. Nah, bisa kita dapatkan nilai dari C kurangi 5B tambah A adalah C-nya 2021, lalu dikurangi 5 dikali B-nya 2 ditambah A-nya 3. Nah, sehingga 2021 kurangi 10 ditambah 3 ini sama dengan 2021 dikurangi 10, 2011 tambah 3 berarti 2014. Jadi jawabannya yang D. Perbandingan umur Umar berbanding umur Amir tahun ini adalah 7:8. Jika 2 tahun yang akan datang, perbandingan umur mereka adalah 15:17. Maka umur Amir saat ini adalah berapa tahun? Nah, misalkan di sini Umar adalah U, Amirnya A ya. Nah, jadi untuk perbandingan sekarang atau saat ini ya, perbandingan mereka itu umur Umar berbanding umur Amir sama dengan 7x berbanding 8x. 2 tahun yang akan datang umur mereka adalah 15:17. Jadi kalau 2 tahun yang akan datang berarti 7x ya. 2 tahun berikutnya
itu 7x ditambah 2 berbanding 8x tambah 2 itu sama dengan perbandingannya 15 berbanding 17. Nah, dari sini kita hitung nih. 17-nya dikali 7x tambah 2, jadi 17 kali 7x itu 119x, 17 dikali 2 plus 34 sama dengan 15 kali 8x 120x, 15 dikali 2 plus 30. Nah, dari sini 119-nya pindah kanan, jadi 120x kurangi 119x jadi x ya, atau 34-nya dikurangi 30 jadi 4. Maka nilai x-nya adalah 4. Pertanyaannya adalah umur Amir saat ini. Nah, kalau umur Amir saat ini berarti kan tadi perbandingan yang sekarang ini ya, yang 8x. Umur Amir sama dengan 8x sama dengan 8 dikali 4, jawabannya 32 tahun. Jadi jawabannya yang C. Jika A pangkat C, B pangkat C, dan C pangkat C berturut-turut adalah komplement dari A, B, dan C, maka himpunan yang diarsir adalah, di sini A komplement artinya selain himpunan A, B komplement selain himpunan B, C komplement selain himpunan C. Nah, di sini untuk yang daerah diarsir itu pilihannya yang mana yang paling tepat. Dari daerah-daerah yang ada pada diagram Venn, kita tentukan menggunakan simbol. Misal simbolnya di sini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, sekarang kita coba pilihan A. A komplement. A komplement itu selain himpunan A. Jadi 5, 6, dan 7. Lalu diiris dengan B komplement. B komplement berarti 1, 4, dan 7. Lalu diiris lagi dengan C. C ini 3, 4, 6, dan 7. Nah, 5, 6, 7 diiris 1, 4, 7. Jadi kalau diiris itu kan yang sama ya. Jadi 7 sama 7 ini sama. Lalu 7 ini diiris lagi 3, 4, 6, 7. Berarti jawabannya adalah di sini irisannya pada daerah 7 ya, di bagian sini. Jadi ini bukan jawabannya. Lalu untuk yang B, himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4 diiris oleh B komplement. Jadi B komplement ini 1, 4, dan 7. Lalu diiris lagi oleh C. C itu 3, 4, 6, dan 7. Nah, 1, 2, 3, 4 irisan dengan 1, 4, 7 yaitu berapa nih? 1 sama 4 ya. Oke, 1 dan 4 diiris lagi dengan 3, 4, 6, 7. Nah, berarti yang samanya di sini 4 ya. Satunya tidak ada irisan di himpunan C. Jadi daerahnya ada di daerah 4 ini. Berarti ini bukan jawabannya. Untuk yang C, A komplement. A komplement jadi 5, 6, dan 7. 5, 6, dan 7 diiris oleh B. B ini adalah 2, 3, 5, dan 6. 2, 3, 5, 6. Lalu diiris C komplement. C komplement berarti 1, 2, dan 5. Nah, dari himpunan A komplement dengan B irisannya adalah 5 dengan 6 ya. Nah, 5 dan 6 diiris lagi oleh 1, 2, dan 5. Jadi irisannya adalah yang 5 ya. Daerahnya ada di 5 itu ada di daerah arsiran. Jadi ini jawabannya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 5, diketahui X tidak sama dengan 1, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Untuk menjawab nomor 5, kita ingat kembali rumus A kuadrat dikurangi B kuadrat ini sama dengan A ditambah B dikali A kurangi B.
Nah, untuk di soal nomor 5 ini, untuk yang P nya kan ada 1 dikurangi X pangkat 4. Jadi kalau misalkan ada pangkat 4 gimana tuh? Misalkan A pangkat 4 dikurangi B pangkat 4, maka faktornya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikali A kuadrat dikurangi B kuadrat. Untuk 1 dikurangi X pangkat 4, ini menjadi 1 dikurangi X pangkat 2 dikali 1 ditambah X pangkat 2 dibagi dengan 1 dikurangi X pangkat 2. Nah, untuk pembilangan dan penyebut ada yang sama. 1 kurang X pangkat 2 dibagi 1 kurang X pangkat 2 nilainya 1. Sehingga untuk P nilainya adalah 1 ditambah X pangkat 2. Untuk yang Q, ini kan 3 ditambah X pangkat 2. Kalau kita bandingkan penambah dari X kuadrat untuk yang P1, kalau yang Q 3. Nah, sehingga di sini untuk yang P lebih kecil dari Q, atau Q-nya besar dari P. Jadi jawabannya yang B. Nomor 5 kita coba cara cepat ya. Diketahui di sini kan X-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Maka kita coba aja uji nilai X-nya yang selain 1. Misalkan X-nya kita coba sama dengan 0. Nah, kita substitusikan nilai X-nya ini ke poin P ya. 1 dikurangi 0, 1 dibagi 1 kurangi 0, 1. 1 bagi 1 jadi kan 1 ya. Lalu kita bandingkan dengan nilai Q. Nilai Q ini kan X-nya tadi kan cobanya sama dengan 0 ya. 3 tambah 0, 3. Nah, kalau kita bandingkan P dengan Q, P kurang dari Q. Coba kita angka yang lain, misalkan X-nya sama dengan 2 ya. Itu sama dengan 2. Nah, nilai P-nya berapa nih? Untuk yang P, 1 dikurangi 2 pangkat 4, yaitu 16. 1 dikurangi 16 minus 15 dibagi dengan 1 dikurangi 2 pangkat 2, 4, yaitu minus 3. Kalau kita hitung ini 5 ya. Lalu untuk yang Q, X-nya kita rubah jadi 2. Nah, di sini 2 pangkat 2, 4. Ya, 4 tambah 3, 7. Nah, di sini kita bisa simpulkan jika X-nya sama dengan 2, ini P-nya kurang dari Q. Jadi jawabannya adalah yang Q besar dari P.